Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruhil Siti Hajar Kaniar Yadini, mahasiswi Teknik Informatika, kelas TI 4D, dengan NIM 32023160073. Jadi ini adalah video praktikum mata kuliah pemrograman mobile yang ketiga. Dan pada video praktikum kali ini saya akan membahas tentang aplikasi Productivity Timer, yang dimana kodenya sudah dideklarasikan dan sudah dibenahi bersama teman-teman sekelas di bawah bimbingan dosen pengampu mata kuliah pemrograman mobile. Oke, jadi saya langsung saja masuk ke penjelasan kode file yang pertama, yaitu di sini ada main.dart. Bisa dilihat di sini terdapat cukup banyak import. Tentunya ini import dari eksternal untuk mendukung keberhasilan dari aplikasi Productivity Timer. Kemudian di bawahnya seperti biasa ada void main run app, itu sebagai titik awal program Flutter, dan juga run app di sini untuk menjalankan my app, yang dimana my app itu berisi UI atau tampilan utama. Dan di bawahnya ada class my app. Nah, class my app ini di dalamnya berisi untuk menyeting atau mengatur tema aplikasi dan juga halaman pertama yang akan muncul, yaitu timer homepage. Kemudian selanjutnya ada kelas timer homepage. Nah, pada kelas timer homepage ini menggunakan stateful widget karena tentunya pada aplikasi ini akan ada perubahan waktu yang bakalan terus diupdate. Maka dari itu menggunakanlah stateful widget agar tampilannya itu bisa berubah dan bisa menyesuaikan sesuai data yang diinput oleh user. Seperti itu. Kemudian di bawahnya ada dead countdown timer. Nah, di sini di bagian timer ini merujuk ke objek utama yang mengatur countdown atau hitungan mundur. Kemudian di bawahnya ada menu items, add, pop-up menu item. Nah, ini adalah kode untuk menu pop-up pada app bar, dan juga di dalamnya ini berisi opsi untuk membuka halaman settings. Oke, selanjutnya ada productivity button. Di dalam productivity button ada text word on press. Jadi ini adalah tombol untuk memulai timer pada mode kerja. Lalu di sini ada timer start break. Itu memanggil fungsi start break di timer dengan parameter true untuk memulai timer work atau waktu kerja. Kemudian di sini ada set state, button text pause, itu update tombol menjadi pause dengan set state. Kemudian di bawahnya ada stream builder. Nah, stream builder ini digunakan agar tampilan atau UI itu otomatis berubah saat timer berjalan. Kemudian di sini ada timer.stream. Nah, timer.stream ini menampilkan data setiap detik. Jadi datanya itu real time update. Kemudian di sini ada data yang diubah, yaitu bagian time 00.00 dan juga ada bagian persentase progress, yaitu di persen 1.0. Lalu selanjutnya ada visualisasi progres waktu yang tersisa dalam bentuk lingkaran, dalam bentuk visual. Jadi ini pada bagian circular percent indicator. Ini adalah package yang di import tadi. Kemudian di sini ada deklarasi bahwa nanti itu di tengah lingkaran itu akan ada teks waktu yang berjalan. Kemudian selanjutnya ada productivity button lagi, tapi kali ini untuk tombol reset. Jadi seperti program biasa, reset itu mengembalikan waktu ke awal atau ke waktu default dan menghentikan timer. Kemudian di bawahnya lagi ada fungsi, ini void go to settings, fungsi untuk navigasi ke halaman setting saat user memilih menu settings. Jadi ketika navigator diklik, maka akan menampilkan setting screen atau layar setting. Baik, selanjutnya saya akan lanjut ke penjelasan file settings.dart. Jadi pada file settings.dart ini berfungsi untuk mengatur durasi timer pada productivity timer app. Dan user ini, enggak, apa maksudnya, user itu nanti bisa mengubah durasi work,
short break, dan long break. Jadi di sini itu ada work itu untuk menentukan waktu kita bekerja atau waktu produktif kita. Kemudian juga ada short break itu waktu untuk kita istirahat akan tetapi pendek, dan juga ada long break waktu untuk kita istirahat akan tetapi waktunya itu panjang. Nah, sebenarnya itu sudah diatur secara programnya, akan tetapi pada bagian setting ini UI bisa memasukkan waktu atau memasukkan durasi sesuai kebutuhannya masing-masing. Selain itu, nanti perubahan setting ini disimpan secara permanen di perangkat. Sehingga meskipun nanti aplikasinya itu ditutup dan um, productivity timer-nya ini masih berjalan, kemudian kita membuka lagi aplikasi productivity timer, nah itu tidak akan ke reset. Jadi timernya itu masih bisa berlanjut karena datanya sudah disimpan secara permanen di perangkat. Kemudian seperti file main tadi, di sini ada import package. Selanjutnya ada class setting screen dan extend stateful widget. Jadi karena halaman setting ini bisa berubah ketika user mengatur waktu, jadi dibuatlah dalam stateful widget. Kemudian selanjutnya ada let text editing controller, ada untuk text word, text short, dan text long. Jadi controller ini berfungsi agar text field itu bisa langsung diisi atau diubah saat settingnya berubah. Tuh. Kemudian ada static constraint. Ini juga untuk masing-masing button, untuk work time, short break, dan juga long break. Ini adalah kunci untuk menyimpan data di shared preference. Dan eh, ini digunakan agar data yang disimpan itu memiliki nama yang tetap atau nama yang konsisten. Selanjutnya, di sini ada bagian untuk mengambil data setting dari penyimpanan lokal saat aplikasi itu dijalankan. Jadi ini ada void read settings. Jadi ini adalah metode yang digunakan untuk mengambil data settings dari penyimpanan lokal. Nah, jika belum ada data yang termasuk, maka akan memakai nilai default yang sudah ditentukan. Lalu selanjutnya ada void update setting string key in value. Ini metode untuk mengupdate setting waktu sesuai button plus ataupun minus. Jadi proses penambahan atau pengurangan waktu sekaligus validasi agar waktunya itu tidak lebih dari 180 menit. Kemudian selanjutnya ada void reset setting. Nah, pada void reset setting ini untuk mengembalikan semua setting ke nilai default. Jadi void reset setting. Jadi semuanya settingan itu kembali ke settingan yang awal, kembali ke nilai default. Kemudian di sini ada membangun UI. Di sini ada grid view count. Di sini menggunakan grid view itu agar tata letaknya rapi dan menjadi 3 kolom. Di antaranya untuk kolom button minus, untuk text field, menampilkan durasi, dan juga tombol plus. Lalu selanjutnya ada setting button. Nah, setting button ini tombol custom dari file widget.dart yang nanti akan saya jelaskan juga. Jadi ketika button ini ditekan, itu akan memanggil update settings. Lalu selanjutnya saya langsung lanjut saja ke file timer. Jadi pada file timer ini adalah file yang berisi logic dasar atau core logic dari aplikasi productivity timer. Pertama di sini ada class countdown timer, dan di dalamnya ada double radius, whole timer, duration time, duration full time. Jadi di sini double radius 1 itu adalah presentase progress untuk circular percent indikator yang udah dideklarasikan pada kode sebelumnya. Kemudian di sini ada ball is active, false. Ini adalah penentuan status timer itu aktif atau tidak. Lalu di sini ada duration time, consideration minutes zero. Ini adalah waktu yang berjalan. Kemudian di sini ada duration full time, consideration minutes zero juga. Uh, itu adalah total waktu, total durasi timer. Selanjutnya di sini ada default untuk kerja dan break. Jadi ini adalah kode default
Jadi di sini untuk waktu bekerja itu 25 menit dan waktu untuk beristirahat yang sebentar, short break itu 5 menit dan waktu untuk beristirahat yang lama atau long break itu 20 menit. Jadi ini adalah default waktu yang sudah ditetapkan dalam program ini. Lalu di dalamnya ada final stream controller ini untuk mengirim data ke UI secara real time tanpa set step yang berulang-ulang. Kemudian di garis kode selanjutnya ada manajemen pengaturan. Jadi di sini ada future red settings. Jadi ini tuh mengambil setting dari shared preference sehingga timer ini akan membaca durasi kerja atau durasi istirahat itu dari local storage. Dan juga jika user nanti itu mengubah setting, maka timer akan otomatis mengikuti. Itu. Oke, selanjutnya masuk ke penggunaan timernya. Di sini ada void, start work, dan di dalamnya terdapat kode program juga. Itu untuk memulai mode kerja. Kemudian di bawahnya ada void start break. Di dalamnya juga terdapat deklarasi kode program. Ini untuk memulai kode break pendek atau panjang untuk uh, mode beristirahat. Lalu lanjut ada countdown logic ataupun logika untuk hitung mundurnya. Jadi pada bagian void start countdown, nah ini di dalamnya sudah terdapat deklarasi bahwasanya nanti timernya ini akan berkurang setiap detiknya. Setiap per 1 detik dia berkurangnya. Kemudian di bawahnya lagi ada fitur untuk mengontrol timer. Jadi di sini akan terdapat beberapa fitur untuk mengontrol timer. Di antaranya ada void stop timer, ini untuk mengepause atau memberhentikan timer yang sedang berjalan. Lalu ada start timer, ini untuk melanjutkan timer yang di pause tadinya. Dan di sini ada void reset, ini untuk reset ke awal. Jadi kembali ke nilai default ataupun ke nilai yang sudah di input oleh user. Kemudian di sini ada deklarasi kode untuk mengubah durasi itu ke format string. Jadi format waktu itu menjadi SS itu maksudnya minute, minute, minute second, menit dan juga detik. Dan selanjutnya di sini ada stream timer model. Ini berfungsi untuk stream manual tapi ini opsional. Oke, saya lanjut ke file berikutnya yaitu timer model.dat. Jadi timer model ini bahasa mudahnya itu dia adalah sebagai wadah yang berisikan data waktu dan progres untuk ditampilkan ke layar. Jadi selain menjadi wadah, ini juga menjadi pembawa data ini ke tampilan atau ke UI secara real time. Dan memang timer model.dat ini dibutuhkan karena untuk menjadi wadah atau pembungkus objek-objek yang ada di dalamnya. Seperti itu. Oke, setelah selesai penjelasan saya, oh masih ada satu file lagi yaitu widgets.dat, tapi file ini seperti file-file widget sebelumnya, bukan file-file widget, seperti pengaturan widget sebelumnya, ini berisikan pengaturan tampilan atau UI. Jadi tidak terlalu berpengaruh dengan kode atau logic dari program aplikasi Productivity Timer. Oke, selanjutnya saya akan coba jalankan aplikasi Productivity Timer. Nah, jadi ini tadi sudah saya running, kemudian saya coba klik work, apakah dia jalan. Dan ini sebelum saya setting atau sebelum saya masukkan waktu sesuai keinginan. Jadi ini masih data default. Kita klik tombol work, ini 25 menit. Kita klik pause, dia berhasil berhenti. Kita resume, dia berhasil jalan lagi. Kita reset, dan dia berhasil kembali ke 0. Kemudian coba yang short break, 5 menit. Kita coba pause, coba resume, berjalan, kemudian reset, berhasil, kemudian yang long break selama 20 menit, kita pause, kita resume, kemudian kita reset, oke berhasil. Kemudian saya akan mencoba memasukkan data ataupun waktu sesuai keinginan saya di titik 3, kemudian setting. Nah, di sini saya word ini saya jadikan 30 menit, kemudian yang short menjadi 10 menit, kemudian yang long menjadi 25 menit.
Oke, balik ke tampilan awal. Kita coba work, seharusnya dia sudah bisa 30 menit. Oke, berhasil. Kita reset. Kita masuk ke short break, seharusnya sudah berhasil juga di 10 menit. Oke, sudah berhasil juga. Kemudian di long break ini tadi berapa ya? 25 menit. Oke, sudah berhasil juga. Jadi sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video praktikum yang ketiga ini untuk aplikasi productivity timer. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.